Singkatan dari infeksi saluran pernafasan akut merupakan penyakit infeksi menular yang disebabkan oleh masuknya kuman, virus, dan bakteri ke dalam saluran pernafasan sehingga terjadilah infeksi. Epidemiologi ISPA. ISPA adalah penyebab utama morbiditas dan mortalitas penyakit menular di dunia. Hampir 4 juta orang meninggal akibat ISPA setiap tahun. 98%-nya disebabkan oleh infeksi saluran pernapasan bawah. Nah, di sini tingkat mortalitas sangat tinggi pada bayi, anak-anak, dan orang lanjut usia, terutama di negara-negara dengan pendapatan per kapita rendah dan menengah. Begitu pula, ISPA merupakan salah satu penyebab utama konsultasi atau rawat inap di fasilitas pelayanan kesehatan, terutama pada bagian perawatan anak. Di Indonesia, infeksi saluran pernapasan akut selalu menempati urutan pertama penyebab kematian pada kelompok bayi dan balita. Selain itu, ISPA juga sering berada pada daftar 10 penyakit terbanyak di rumah sakit. Program pemberantasan penyakit P2 membagi ISPA menjadi 3. Yang pertama itu ISPA bukan pneumonia, yakni ISPA yang ditandai secara klinis oleh batuk pilek bisa disertai demam, tanpa tarikan dinding dada ke dalam, tanpa napas cepat. Yang kedua itu ISPA pneumonia, ditandai secara klinis oleh adanya napas cepat. Dan yang ketiga itu ISPA pneumonia berat, ditandai secara klinis oleh adanya tarikan dinding dada ke dalam. Lalu ada triad epidemiologi. Yang pertama ada agent. Agent sendiri merupakan sumber dari penyakit tersebut. Pada penyakit influenza, agennya merupakan virus influenza A dan virus influenza B. Sedangkan pada penyakit pneumonia, ada virus Streptococcus pneumonia yang sering menyerang anak-anak. Lalu ada Haemophilus influenza tipe B, yaitu bakteri kedua yang sering menyebabkan pneumonia. Lalu ada juga respiratory syncytial virus, yaitu virus yang sering menyebabkan pneumonia. Ada juga pneumocystis jirovecii, yaitu penyebab pneumonia pada balita yang terinfeksi HIV. Yang kedua ada host atau penjamu, di mana hostnya merupakan manusia dengan kelompok risiko tinggi yang bisa terkena ISPA, yaitu balita, anak-anak dengan daya tahan tubuh yang lemah, anak dengan sistem imunisasi yang tidak lengkap, dan bayi BBLR atau berat badan bayi lahir rendah. Yang ketiga ada environment atau faktor lingkungan hidup yang bisa menyebabkan terjadinya ISPA. Di antaranya ada kepadatan hunian, menggunakan obat nyamuk bakar dan kayu bakar, kondisi lingkungan rumah seperti ventilasi, kelembapan, dan keterangan alami yang tidak memenuhi syarat kesehatan. Lalu ada status sosial ekonomi dan ada juga keberadaan perokok. Nah, di sini ada riwayat alamiah penyakit ISPA. Itu yang pertama ada tahap propatogenesis, yaitu penyebab telah ada tetapi belum menunjukkan reaksi apa-apa. Nah, yang kedua tahap inkubasi. Terjadi sekitar 1-14 hari, virus merusak lapisan epitel dan lapisan mukosa. Tubuh menjadi lemah apalagi bila keadaan gizi dan daya tahan sebelumnya rendah. Nah, yang ketiga tahap dini penyakit. Dimulai dari munculnya gejala penyakit, timbul gejala demam dan batuk. Nah, tahap yang terakhir yaitu tahap lanjut penyakit. Dibagi menjadi 4, yaitu dapat sembuh sempurna, sembuh dengan atelektasis, menjadi kronos, dan meninggal akibat pneumonia. Penularan ISPA yaitu ada hand-to-hand transmission, penyebaran melalui kontak langsung atau tidak langsung dari benda yang telah dicemari virus dan bakteri penyebab ISPA. Nah, yang kedua itu airborne disease, yaitu penyebaran ditularkan melalui udara tercemar pada penderita ISPA yang kebetulan mengandung bibit penyakit melalui sekresi berupa saliva atau sputum. Kemudian di sini ada pencegahan primer yang dapat dilakukan untuk mencegah penyakit ISPA atau pencegahan tingkat awal. Yang pertama itu melakukan penyuluhan mengenai penyakit ISPA oleh tenaga kesehatan. Jadi kita sebagai public health itu bisa menyuluh warga agar warga ini menjadi tahu apa sih itu ISPA dan bagaimana cara pencegahan dan pengobatannya. Lalu yang kedua itu imunisasi lengkap ketika balita.
Jadi sebisa mungkin saat balita itu harus diimunisasi agar daya tahan tubuhnya itu menjadi kuat. Kemudian makan makanan bergizi. Tentu karena jikalau tubuh tidak memakan makanan bergizi, otomatis daya tahan tubuh akan rendah. Lalu yang selanjutnya itu program KIA atau Kesehatan Ibu dan Anak yang menangani kesehatan ibu dan bayi untuk menghindari berat badan lahir rendah atau BBLR. Kemudian menjaga lingkungan. Pencegahan sekunder atau pencegahan tingkat kedua. Yang pertama, istirahat yang cukup. Jika demam, bisa memberikan kompres air hangat. Usahakan memberikan cairan air putih atau air biasa lebih banyak dari biasanya agar membantu mengencerkan dahak dan mencegah kekurangan cairan. Menghirup uap dari semangkuk air panas yang telah dicampuri dengan minyak kayu putih atau mentol untuk meredakan hidung yang tersumbat. Memposisikan kepala lebih tinggi ketika tidur dengan menggunakan bantal tambahan untuk melancarkan pernapasan. Nah, yang terakhir, berikan makanan yang cukup gizi sedikit-sedikit tetapi berulang-ulang, yaitu lebih dari biasanya, lebih-lebih jika muntah. Nah, di sini apabila selama perawatan di rumah keadaan memburuk, maka dianjurkan untuk membawa ke dokter. Lalu yang terakhir itu pencegahan tersier atau pencegahan tingkat 3. Nah, untuk pencegahan tingkat 3 ini, pencegahan ini ditunjukkan kepada balita yang bukan pneumonia agar tidak menjadi lebih parah dan mengakibatkan kecacatan dan berakhir kematian. Kemudian, upaya yang dapat dilakukan pada pencegahan penyakit bukan pneumonia yaitu perhatikan apabila timbul gejala pneumonia seperti nafas menjadi sesak, tidak mampu minum, dan sakit bertambah parah, maka periksakanlah kembali ke petugas kesehatan dan melakukan perawatan spesifik di rumah dengan memberikan asupan gizi.